Ya, Program Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 6 Kabupaten Lampung Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan terima kasih atas bimbingannya kepada Bapak Muhammad Hakiki selaku fasilitator dan Ibu Nur Hasanah selaku pengajar praktik. Izinkan saya, Fiska Kurniawati dari UPTD SDN Sumber Arum, untuk memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Ini adalah tugas kami di ruang kolaborasi diskusi kelompok tentang nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter. Di 1.1.A.5.2 di ruang kolaborasi tentang konteks sosio-kultural di daerah yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nilai-nilai luhur ini diambil sesuai dengan daerah tempat kami tinggal, yaitu daerah Lampung. Jadi di sini kami akan mengkaji tentang nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah Lampung. Di sini kami paparkan yang pertama, kekuatan konteks sosio-kultural di daerah Lampung Utara yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara dalam melakukan pembaharuan yang terpadu hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan peserta didik, baik mengenai hidup pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai menghilangkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Konteks sosio-kultural daerah itu kami kaji di sini adalah salah satu prinsip budaya masyarakat Lampung, adalah Sakai Sambayan. Jadi kami di sini akan membahas tentang Sakai Sambayan. Sakai memiliki arti tolong menolong antara sesama, dan sambayan berarti gotong royong dalam mengerjakan sesuatu yang sangat berat, saling bahu-membahu, gotong royong dan memberi sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan, baik berupa materi, moral, pikiran, dan sejenisnya. Nah, ini makna dari Sakai Sambayan. Masyarakat Lampung sejak zaman dahulu memiliki nilai sosial Sakai Sambayan yang berarti gotong royong, tolong menolong, bahu-membahu, dan saling memberi. Masyarakat Lampung yang memegang teguh falsafah hidupnya akan merasa kurang terpandang apabila ia tidak berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan. Nah, ini kekuatan konteks sosio-kultural di daerah Kabupaten Lampung Utara yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Program Sakai Sambayan atau disebut juga dengan SBY seperti ini ya, yang sudah saya paparkan di gambar ini. Gotong royong dalam pembangunan rumah, itu masyarakat akan saling tolong menolong, membantu ketika tetangganya ada yang merasa membutuhkan, lagi bangun rumah nih, maka mereka akan terpanggil jiwanya untuk membantu. Ini juga ketika ada acara adat, itu terpanggil juga untuk membantu, karena ini adalah acara adat, acara kita semua kalau di masyarakat Lampung Utara. Nah, selanjutnya ini dalam sekolah, ya, dalam kita titik beratkan di sekolah, ini ada kerjasamanya, gotong royong, saling membantu, yang paham menjelaskan ke anak-anak yang kurang paham. Program Sakai Sambayan. Program Sakai Sambayan merupakan gerakan pendidikan karakter dengan menumbuhkan empati untuk saling membantu, bekerja sama, dan gotong royong yang terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran yang kolaboratif melalui berbagai model dan metode pembelajaran, diantaranya pembelajaran kooperatif, pembelajaran kolaboratif, dan diskusi serta Jumat Berkah dan Lampung Mengaji, sehingga peserta didik dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat dirinya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman.
serta dapat membiasakan murid dalam berinteraksi dan bersosialisasi di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Di sini kami paparkan penerapan Sakai Sambayan dalam pembelajaran. Yang pertama, penggunaan model dan metode pembelajaran, diantaranya pembelajaran kooperatif, pembelajaran kolaboratif, dan diskusi kelompok. Selanjutnya, Jumat Berkah dan Jumat Bersih. Dan yang ketiga ini adalah Lampung Mengaji. Konteks pemikiran Ki Hajar Dewantara yang relevan dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yaitu Sakai Sambayan. Pertama itu nilainya tentang pendidikan berkarakter, sesuai kodrat alam dan zaman, pembelajaran yang menyenangkan, dan yang terakhir adalah berpihak pada murid dan merdeka belajar. Kegiatan Sakai Sambayan dikatakan sebagai pendidikan berkarakter karena implementasinya melibatkan karakter gotong royong, kolaborasi, tolong-menolong, saling memberi, dan berempati dalam kebersamaan. Biasa disebut kalau dalam istilah kami adalah berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Sakai Sambayan penerapannya Sakai Sambayan sesuai dengan kodrat alam, ada juga sesuai dengan kodrat zaman. Nah, di sini akan dibahas dulu penerapan Sakai Sambayan sesuai kodrat alam. Pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan kondisi peserta didik dan kondisi lingkungan, baik lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kalau penerapan Sakai Sambayan sesuai kodrat zaman, itu peserta didik dapat bersosialisasi dan berinteraksi dengan baik yang disesuaikan dengan perkembangan zaman melalui teknologi. Penerapan Sakai Sambayan dalam pembelajaran dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan melalui kegiatan diskusi, permainan, ice breaking, presentasi kelompok, dan kegiatan refleksi diri. Penerapan Sakai Sambayan yang berpusat pada murid atau merdeka belajar. Nah, di sini dibahas pembelajaran melalui implementasi model dan metode pembelajaran PBL, berkelompok, kooperatif, dan diskusi dan permainan yang mengutamakan keterlibatan berpusat pada murid, memberikan kebebasan kepada murid untuk berpendapat serta mengeksplorasi kemampuan dirinya sesuai dengan minat dan bakatnya. Satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid yang sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Lampung Utara, yaitu pendidikan berkarakter, yaitu dengan penerapan budaya Sakai Sambayan dalam pembelajaran dapat berkontribusi dalam pembentukan dan pembiasaan karakter gotong royong, tolong-menolong, kolaboratif, dan empati kepada sesama. Sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut, marilah kita melestarikan nilai-nilai luhur dari kearifan lokal, sosial, budaya dari daerah kita masing-masing dengan mengenalkan dan menerapkan budaya daerah tersebut dalam pembelajaran agar generasi penerus bangsa ini dapat menjadi generasi yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki nasionalisme yang tinggi, yaitu sehingganya nanti mereka akan bangga, aku bangga jadi anak Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.